Oke, selamat pagi guys. Hari ini gue mau coba sharing pengalaman gue di cryptocurrency ya. Mungkin kan sekarang lagi banyak trending banget tuh orang trading koin, beli Doge gitu, beli alternatif koin lainnya, Bitcoin atau misalkan BTT gitu. Nah, di kali ini gue nggak akan bahas untuk trading koinnya, tapi lebih ke feature lain yang bisa kalian manfaatin gitu ya selain trading gitu. Nah, yang mau gue bahas kali ini adalah farming. Farming itu apa sih? Farming itu seperti kalau kita nyimpen duit di bank gitu ya. Kita nyimpen duit di bank, di tabungan, kita dapat bunga sebagai imbal hasilnya gitu. Dan dananya itu bisa kita tarik kapanpun. Nah, bedanya kalau farming di cryptocurrency ini, farming itu berarti kalian memberi pinjam dana kalian ke developernya gitu. Misalkan kalian farming di mata uang Doge gitu misalkan ya. Berarti kalian memberi pinjam dana kalian untuk dimasukkan ke liquidity pool, di mana dana di liquidity pool itu dipakai oleh Doge untuk pengembangan jaringannya gitu. Dan sebagai imbal baliknya, Doge ini memberikan kalian bunga dalam bentuk koin Doge-nya gitu. Nah, koin Doge-nya ini bisa kalian jual belikan atau bisa kalian pakai gitu. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti itu sih. Nah, kita langsung aja apa yang kita butuhkan. Yang pertama kita harus punya wallet. Nah, wallet yang gua pakai di sini adalah Trust Wallet ya. Trust Wallet ini udah cukup lama dan cukup terkenal gitu ya. Jadi aman lah harusnya Trust Wallet ini. Nah, kalian bisa download di App Store atau di iOS. Nah, Trust Wallet ya namanya. Nah, ini gua udah download. Gua open. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini udah banyak mata uang yang muncul di sini ya. Kalau pertama kalian bikin itu paling cuma 4 atau 5 gitu. Kalau nggak salah cuma Smart Chain, Bitcoin, Ethereum, sama BNB gitu. Nah, gimana cara untuk nambahin koin-koin lain gitu. Nah, kalian tinggal ke pojok kanan atas ini, kalian pencet. Nah, di sini muncul list koin-koin yang terdaftar dan bisa kalian munculin. Misalkan kalian mau munculin Litecoin atau XRP, kalian tinggal centang-centang gini aja, nanti dia muncul. Nah, ini gue tadi buka XRP sama Polkadot ya. Nih, Polkadot sama XRP gitu. Jadi simple ya guys. Nah, sebetulnya cara untuk bikinnya itu ini karena gue udah punya ya. Nanti kalian tampilan awalnya itu create new wallet. Nah, mungkin ini karena gua capture dari screen handphone gua, mungkin kalian rekamannya mungkin ngeblank ya, hitam. Ini sebagai security daripada si aplikasinya. Kita nggak bisa nampilin pada saat kita bikin wallet. Kenapa? Karena ada kode-kode yang harus kalian simpen. Nah, ini gua create new wallet. Nanti ada pilihan backup your wallet now. Nah, kalian pilih di kiri bawah itu ada I understand. Klik continue. Nah, nanti akan muncul recovery phrase. Di sini ada 12 kata yang muncul secara acak dan setiap orang itu berbeda. Nah, phrase ini yang harus kalian simpen dan kalian catat baik-baik. Kenapa? Ibaratnya ini kuncinya untuk wallet kalian gitu. Kalau misalkan kalian pindah handphone atau pindah kemana gitu ya, kalau misalkan ditanya lagi recovery phrase, kalian harus punya. Kalau kalian nggak punya ini, kalian nggak akan bisa buka nanti kalau misalkan ditanya. Nah, ini ada pilihan copy. Nah, kalian bisa copy, pindahin ke notepad gitu ya, untuk sementara. Notepad tadi mana ya, gue udah buka. Nah, ini tadi bekas gue bikin sebelumnya. Nah, kurang lebih kata-katanya itu akan seperti ini guys. Misalkan secret, often, key, test, slim. Nah, ini urutannya jangan sampai berubah. Ini 12 kata ya guys. Nah, nanti di Trust Wallet ini kalian klik continue. Nah, nanti akan ditanya verify recovery phrase. Di situ akan muncul katanya acak, kalian harus susun berdasarkan recovery phrase kalian. Misalkan kata pertamanya apa? Tadi kata pertamanya secret ya, kalian klik secret. Lalu kata keduanya apa? Often, kalian klik often gitu ya. Sampai ke 12 kata ke 12 kata tersebut berurutan, kalian
klik done. Nanti wallet kalian akan tercreate. Setelah tercreate, nanti tampilannya akan seperti ini tadi ya. Nah, lalu untuk pertama kita harus isi dulu wallet kalian atau dompet kalian gitu ya. Nah, yang akan kita pakai nanti untuk farming ini, gue mau kasih satu website yang farmingnya itu lagi gede gitu. Nah, dia itu namanya Garuda Swap. Nah, di Garuda Swap ini kalian bisa menggunakan BNB dan BUSD untuk farmingnya gitu. Nah, kalau kalian pastikan dana kalian belum ada di sini ya. Misalkan dana kalian ada di toko kripto atau di Binance atau misalkan di Indodax. Nah, kalian tinggal transferin aja, pindahin ke Trust Wallet ini gitu. Nah, caranya gimana? Yang akan kita pakai adalah Smart Chain, Binance Smart Chain atau BSC. Nah, kita klik di Smart Chain-nya BNB. Kalau misalkan kalian mau pakai BNB ya. Kalau misalkan kalian mau pakai BUSD ya nanti kalian pilih yang BUSD gitu. BUSD, sorry mana BUSD ya. Nah, BUSD yang BEP20 ya. Nah, misalkan kita pakai Smart Chain Binance ya. Nah, kalian klik receive. Nah, di sini akan muncul kode wallet kalian. Kalian tinggal copy aja, guys. Copy. Nah, lalu kalian pindah ke mata uang kalian ada di mana? Di Indodax atau di toko kripto. Kalau misalkan toko kripto, nah, kalian tinggal klik penarikan. Penarikan dalam bentuk apa? Kita tadi kan pilih BNB ya. BNB Smart Chains. Kita pilih BNB. Nah, di sini ada beberapa pilihan, jangan sampai salah pilih ya guys. Kalian pilih yang BEP20 atau BSC. Kenapa? Karena yang dipakai ini adalah Binance Smart Chain atau mata uang BNB di jaringan Smart Chain-nya BNB gitu. Nah, nanti kalian tinggal masukin aja alamatnya, kalian tinggal copy yang tadi. Oke, nanti tinggal masukin jumlahnya, penarikan. Nanti seperti biasa akan ada verifikasi gitu ya dari toko kripto. Dari Indodax juga sama. Kalau dari Indodax kita coba ya. Oke. Gue harus masukin pin ya. Pokoknya dari Indodax sama sih. Kalian tinggal penarikan aja. Penarikan nanti masukin alamatnya lalu sama kurang lebih. Nah, nanti setelah kalian transfer, nanti di sini tuh akan muncul saldonya guys. Nih kayak gue tinggal $2 doang nih BNB. Nah, perlu diingat kalau nggak salah minimal kalian penarikan untuk ke Smart Chain sini adalah 0,1 BNB atau kalau kurang lebih sekarang sekitar 900 ribuan ya, kita anggap bulatin lah 1 juta lah ya. Nah, lalu nanti dana yang ada di BNB Smart Chain ini kalian jangan pakai semua, kalian harus sisain kurang lebih $10. Kenapa? Karena semua biaya transaksi nanti akan menggunakan BNB ini. Gitu, biaya transaksinya beragam, mungkin dari 0,5 US dollar atau misalkan $1, $2, beda-beda. Jadi buat jaga-jaga aja kalian sisain $10 atau $15. Tapi $10 cukup sih kalau untuk awal. Nah, lalu kita langsung masuk aja ke Garuda Swap-nya ya. Kalian pilih di sini ada di apps di bawah ya, yang kedua dari kiri di apps. Nah, linknya nanti akan gua kasih ya guys. Linknya itu, nah ini dia. Oke, ini linknya Garuda Swap Finance. Nah, di pojok kanan atas ada lambang Ethereum. Kita akan pakai yang Smart Chains. Kita pilih dulu Smart Chain. Nah, lalu kita klik Connect Wallet. Kalau udah connect, akan berubah jadi kode wallet kita ya. Misalkan 0x, titik, nah belakangnya ini akan muncul nih kode wallet gua. Nah, lalu di sebelahnya itu ada $0,39. Nah, ini adalah rate Garuda kurang lebih sekitar $0,39 guys. Nah, lalu untuk Garuda ini sendiri dia bisa ada referral program ya. Nih, di sini ada keterangan 3% referral program. Nah, kalian nggak usah khawatir, referral program ini tidak akan mengurangi dana kalian, tapi dari Garudanya sendiri. Jadi kalian nggak rugi apa-apa, tapi kalian bisa
kasih dana tambahan gitu ya, atau referral ke link yang kalian klik gitu. Nah, di sini gua masukin referral gua gitu ya. Nah, 3% ini dari mana? 3% ini dari jumlah Garuda yang kalian hasilkan. Misalkan kalian misalkan kalian hasilkan 100 Garuda gitu. Nah, gua dapat berapa? Gua dapat 3% doang. 3 Garuda gitu. Nah, itu untuk bantu-bantu doang ya guys. Jadi kalian gak rugi apa-apa, tapi kalian bisa bantu yang ngasih kalian referral gitu ya. Nah, di sini ada keterangan di paling bawah. Nah, market capnya ini saat ini Garuda itu udah 7 juta US dollar guys. Cukup gede ya. Total lock, dana yang di lock itu 16 juta. Total value-nya di keseluruhan Garuda ini adalah 39 juta US guys. Bisa kalian bayangin ya, cukup gede ya. Nah, untuk farming, kita klik di kiri atas 3 garis ini, kalian pilih farm. Nah, di sini untuk Garuda ada beberapa pilihan ya untuk farmingnya. Ada yang gue bilang tadi, Garuda BNB sama Garuda BUSD. Nah, gue kasih contoh yang Garuda BNB ya. Di sini gue udah jalan ya. Makanya udah ada Garuda yang ke stack ada 14.0,0685. Nah, Garudanya yang udah bisa di harvest ada 280. Nah, di sini ada APR. APR ini return per tahun gitu ya. Ibaratnya imbal hasil atau bunga per tahun dalam percentage. Kurang lebih 3000% guys. Gede banget ya guys. Nah, kalian bisa klik kalkulator ini. Nah, ini muncul per harinya itu kurang lebih 8,31%. Seminggunya 74%. Ini hitungan kurang lebih ya, karena semakin dana terkumpul semakin besar di liquidity, nah pasti returnnya ini akan makin lama makin kecil gitu. Nah, waktu awal itu si Garuda ini returnnya itu sampai 20.000% guys. Ini udah turun jadi 3.000% gitu. Nah, lalu di sini deposit fee-nya itu 0, lalu ada harvest lockup. Nah, ini apa? Harvest lockup ini setelah kalian masukin dana di sini, selama 2 jam dana kalian nggak bisa ditarik ya guys. Setelah lewat dari 2 jam, kalian baru bisa harvest atau kalian tarik. Nah, caranya gimana untuk nge-farming ini? Pertama kita klik trade, exchange. Nah, kita akan dialihkan ke websitenya PancakeSwap. Nah, ini ada keterangan, kalian klik understand, continue. Nah, nanti muncul mata uangnya ya, Garuda. Memang belum ada lambangnya di sini. Nah, di farming ini dana yang akan dimasukkan itu setengah-setengah. Setengah-setengah gimana? Misalkan kalian punya 1 BNB. Nah, 1 BNB ini harus dibagi 2. Jadi mata uang BNB dan mata uang Garuda. Porsinya itu harus ekuivalen sama. Misalkan kalian punya 1 BNB, berarti kalian pecah 2 jadi setengah ya. Setengah BNB, jadi setengah BNB sisanya itu kalian masukin ke Garuda. Nah, caranya gimana? Kalian exchange dulu atau tukarin dulu BNB-nya. Nah, di sini gua BNB-nya tinggal sedikit ya, jadi nggak cukup. Misalkan kalian punya 1 tadi ya, berarti yang mau kalian exchange itu adalah setengah. Nah, setengah BNB-nya akan menjadi berapa Garuda nih? 777 gitu. Tapi jangan lupa ya guys, kalian harus sisain BNB-nya kurang lebih $10. Berarti anggap aja 0,01 kalian harus sisain. Nah, berarti kalau misalkan dari 1 BNB kalian potong 0,01, berarti ini 0,45 ya. Nah, berarti 699.461 gitu. Nah, nanti di sini ini kan keterangannya insufficient BNB balance karena gua nggak cukup ya. Nah, kalau kalian dananya cukup, nanti muncul swap. Kayak gini nih tulisan swapnya. Nah, muncul tulisan swap gini. Kalian tinggal klik swap aja. Setelah berhasil, nanti balance kalian ini di Garuda akan bertambah, di BNB akan berkurang. Nah, setelah itu kalian nanti harus masuk ke liquidity.
Nah, karena mata uang Garudanya belum muncul, jadi kalian harus balik dulu ke Garuda. Ke Garuda lagi ya. Lalu kita klik trade lagi, liquidity. Nah, di sini nanti akan muncul jumlah Garuda yang kalian punya dan mata uang lawannya. Kita kan mau pakai BNB tadi ya. Nah, kalian rubah ke BNB, nanti mata uang Garuda yang kalian punya dan mata uang BNB-nya. Nah, nanti kalian masukin aja max. Maksimum kan. Tadi udah dikonvert dari BNB 0,45 ke Garuda ya. Nah, kalian tinggal klik max. Nanti ini pun BNB-nya akan ngikutin ekuivalen jumlah Garuda. Nah, nanti kalian tinggal klik add liquidity. Di sini ya, di insufficient balance ini kalian akan jadi add liquidity tulisannya ya. Sorry, ini gua kasih contoh misalkan pakai 1 bisa nggak ya? Nah, supply ke liquidity nanti ya. Nah, setelah kalian berhasil, kalian balik lagi ke Garuda. Kalau misalkan muncul seperti ini, kalian cek ya, ini connect nggak? Kalau nggak connect, kalian klik lagi connect. Nah, ini karena gua udah berjalan ya, harusnya tampilan awalnya tuh seperti ini, approve contract dulu. Nah, approve contract, kalian klik. Nah, nanti akan muncul biaya untuk mengapprove kontraknya. Nah, ini 0,2 ya untuk yang apa nih, BNB BUSD gitu ya. Nah, kalian nanti aktifin yang Garuda BNB atau Garuda BUSD, terserah kalian mau pakai yang mana. Setelah di approve kontraknya, nah nanti kalian tinggal klik tanda tambah ini. Klik tanda tambah, nanti di sini akan muncul jumlah liquidity Garuda BNB yang kalian udah convert tadi. Kalian tinggal klik aja max nanti. Max confirm. Gitu. Nah, nanti setelah kalian confirm, dia akan masuk di sini. Stake-nya berapa? Gitu. Nah, kalian tinggal tungguin aja nanti. Tinggal seiring berjalannya waktu, yang di harvest ini akan bertambah sedikit-sedikit nih. Nih kayak gini, bertambah. Dari 46, 47, akan nambah terus guys. Tuh, 48 gitu ya. Nah, setelah 2 jam kalian bisa tarik. Jangan lupa, setiap penarikan atau setiap transaksi itu pasti akan ada biaya. Biayanya beda-beda ya, mungkin sekitar 0,99 atau $1, beda-beda sih. Nah, kalian bisa ngecek di home. Nah, nanti akan muncul Garuda yang siap di harvest dan Garuda yang ada di wallet. Garuda yang akan ada di wallet ini Garuda yang udah kalian tarik ke wallet kalian gitu. Tapi Garuda to harvest ini yang siap untuk di harvest dari farmingnya. Nah, nanti kalau kalian mau nambah Garuda di sini, ini kan gue udah tambahin ya, Garuda swap token. Nah, cara untuk nambahinnya gimana? Kalian di apps lagi, ke Garuda. Lalu kalian pilih trade, exchange. Nah, ini kan muncul keterangan Garuda swap token atau Garuda, di bawahnya ada kode nih, view on BSC scan. Kalian klik. Nah, di sini kalian klik contract, klik copy aja. Nah, copy ya. Lalu kalian balik lagi ke wallet. Lalu ke pojok kanan atas, paste address tadi ya, tempelin address tadi. Nah, akan muncul Garuda swap token. Kalian tinggal aktifin aja. Nanti akan muncul kayak gini, Garuda swap token. Nah, kalau udah ada di wallet, kalian tinggal pakai ibaratnya. Bisa kalian convert nanti ke Bitcoin, ke Pancake, ke Doge, ke Ethereum, bebas. Sesuai yang kalian pengen aja. Exchange-nya di mana? Exchange-nya tadi di PancakeSwap. Masuk ke di apps, PancakeSwap. Nah, di sini. Kalau misalkan munculnya seperti ini, kalian tinggal klik tanda panah ya untuk kembalikin. Nah, nanti Garuda yang kalian punya berapa, kalian tinggal pilih aja mau di convertnya kemana. Mau ke BNB, ke Cake, bebas sesuai kepengen kalian gitu. Nah, selain dari Garuda tadi, Garuda Swap, di PancakeSwap ini cukup banyak pilihan farming juga ya. Nah, kalian bisa klik di tanda panah tanda 3 ini, kalian klik farm. Nah, di sini muncul yang bisa kalian farming. Nih,
ada Cake BNB, BUSD, persentasenya di sini macam-macam ya, ada yang 63%, 400%. Memang saat ini yang paling gede itu di Garuda Swap ya guys, sampai 3.000 ya. Nah, banyak pilihannya. Nah, di sini ada juga Doge nih, buat teman-teman yang kemarinnya beli Doge mahal, masih nyangkut. Nah, kalian bisa farmingin dulu. Lumayan kan, 112% per tahun nih. Per harinya berapa? Tuh 0,32. Seminggu 2%, lumayan sambil kalian nunggu gitu. Caranya gimana? Sama kayak tadi sih, sama kayak si Garuda Swap tadi. Bedanya kalau sini kan, kalau tadi di Garuda approve contract, nah kalau di sini enable. Kalian enable, nah nanti kalian sama exchange dulu di sini. Doge sama BNB misalkan, masukin dogenya, jangan lupa setengah Doge, setengah BNB, nanti masuk ke liquidity. Sama sih tahap-tahapnya, cuman beda mata uang aja. Nah, itu guys yang bisa gua sharing. Kali ini gue bahasnya soal farming. Nanti di next episode gua akan bahas untuk pooling. Ada sedikit perbedaan antara farming dengan pooling gitu ya. Nah, tungguin aja dan simak. Jangan lupa subscribe dan like video gue ya. Oke, thank you guys.